Hai all, kenalin aku Era Nitri. Jadi aku memutuskan untuk membuat video menjelaskan basic grammar secara berurutan. Walaupun untuk bisa bahasa Inggris grammar itu bukan yang utama, tapi grammar itu tetap penting. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share videonya biar aku tambah semangat. Oke, di episode pertama ini aku mau ngebahas tentang part of speech atau kelas kata. Karena untuk belajar tenses itu penting banget untuk tahu part of speech suatu kata. Ini ke-9 part of speech. Daripada kalian bingung, kita langsung aja lihat contoh kata-katanya. Yang pertama, noun atau kata benda, tapi bukan literally benda yang benda mati itu ya guys. Contohnya aku bagi jadi beberapa kategori. Yang pertama, person atau orang, ini contoh-contohnya, mereka ini termasuk noun. Jadi noun itu bukan cuma benda, tapi manusia juga termasuk noun. Yang kedua adalah place atau tempat, nah nama tempat itu juga termasuk noun. Yang ketiga, thing atau benda, kayak buku, meja, kursi, jendela, bantal, dan sebagainya. Terus ada quality yang contohnya bisa kalian lihat. Terus ada action dan ideas yang contohnya juga bisa kalian lihat. Oh iya, kata yang berakhiran dengan ion, t atau ness itu termasuk kata benda. Selanjutnya ada adjective atau kata sifat yang aku juga bagi ke dalam beberapa kategori. Oh iya, kategori ini nggak perlu dihafal ya. Aku bikin kategori ini biar kalian tahu kata apa saja sih yang termasuk kata sifat. Kategori pertama ada nama-nama warna. Terus ada ukuran, besar, kecil, pendek, kurus, gemuk, itu termasuk adjektif. Terus ada bentuk, rasa, tekstur, suara, jumlah, cuaca, yang kata-katanya bisa kalian lihat sendiri. Intinya, adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat seseorang, suatu benda, suatu keadaan, atau hal lainnya. Terus yang ketiga ada verb atau kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia, kata kerja itu berawalan dengan imbuhan me atau ber. Bermain, belajar, memasak, menangis. Dan kalau di bahasa Inggris, verb itu yang nyambung kalau ditambahin ing di belakangnya. Selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Seperti kata keterangan cara, biasanya ada ly-nya di belakang. Terus ada kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan kata keterangan frekuensi. Selanjutnya ada preposition atau kata depan. Kalau di bahasa Indonesia, contohnya itu kayak di, ke, dari, dengan, atau kalau di bahasa Inggris kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya ada conjunction atau kata penghubung, digunakan untuk menghubungkan dua frasa atau dua kalimat. Ini contohnya, ternyata nggak kerekam pas aku bikin video. Terus ada pronoun atau kata ganti, yang contohnya tuh ini, yang bakal aku bahas juga di video yang beda. Terus ada article, di bahasa Inggris itu artikel ada an, sama the. Di terakhir ada interjection atau kata seru. Perlu kalian ingat kalau satu kata itu bisa jadi memiliki lebih dari satu fungsi. Contohnya kata square. Ini aku cari di website Cambridge Dictionary. Square itu bisa jadi noun, terus kalian scroll aja ke bawah sampai nemu part of speech yang lain. Nah, ternyata dia juga adjective dan verb. Semua ini tuh sebenarnya nggak perlu dihafalin, yang penting kalian tahu bedanya noun, adjective, sama verb, karena itu penting banget untuk belajar tenses.